Di tengah hutan bersalju Finlandia, tentara-tentara Soviet berjatuhan. Tanpa suara tembakan yang jelas, tanpa melihat siapa musuhnya. Mereka hanya menyebut satu nama, White Death. Bukan pasukan elit, bukan jenderal. Hanya satu orang. Namanya Simo Häyhä. Simo Häyhä adalah seorang petani biasa dari Finlandia. Tubuhnya kecil, pendiam, dan tak pernah suka pamer. Namun saat Perang Musim Dingin pecah tahun 1939, ia berubah menjadi mimpi buruk bagi Uni Soviet. Dalam waktu kurang dari 100 hari, ia mencatat lebih dari 500 korban terkonfirmasi. Angka yang bahkan hari ini masih dianggap hampir mustahil. Inilah kisah penembak jitu paling mematikan dalam sejarah manusia. Saat Uni Soviet menginvasi Finlandia, mereka mengira kemenangan akan mudah. Jumlah tentara Soviet lebih dari 10 kali lipat. Tank, artileri dan senjata berat menggempur negeri kecil itu. Namun mereka lupa satu hal. Finlandia adalah negeri salju. Dan salju adalah sekutu Simo Häyhä. Simo bukan sniper yang dilatih mahal. Ia belajar menembak sejak kecil saat berburu di hutan. Ia mengenal angin, dingin, dan kesabaran. Menariknya, Simo menolak menggunakan teleskop senapan. Alasannya sederhana, namun mematikan. Teleskop bisa memantulkan cahaya dan memperlihatkan posisinya. Ia memilih bidikan besi biasa. Lebih dekat, lebih sunyi, lebih mematikan. Simo melakukan hal-hal yang membuat musuhnya ketakutan. Ia memadatkan salju di depan mulutnya agar uap napas tidak terlihat. Ia berkamuflase penuh putih menyatu dengan salju. Ia berbaring diam berjam-jam tanpa bergerak sedikit pun. Saat Soviet menembakkan artileri ke arah posisi sniper, mereka sering menembak salju kosong. Karena Simo sudah berpindah jauh sebelumnya. Tentara Soviet mulai panik. Mereka mengirim sniper-sniper terbaik khusus untuk membunuh satu orang. Namun, satu persatu, mereka tidak pernah kembali. Nama White Death menyebar cepat di medan perang. Bagi tentara Soviet, jika kamu mendengar tembakan senyap di salju, itu mungkin tembakan terakhir dalam hidupmu. Pada tahun 1940, sebuah peluru peledak akhirnya mengenai wajah Simo. Rahangnya hancur, ia koma berhari-hari. Banyak yang mengira White Death akhirnya mati. Namun, mereka salah. Simo terbangun, tepat di hari perjanjian damai ditandatangani. Ia selamat. Wajahnya berubah selamanya, namun jiwanya tetap utuh. Ia tidak membanggakan jumlah korbannya. Ia tidak menyebut dirinya pahlawan. Saat ditanya bagaimana ia bisa seefektif itu, jawabannya sederhana. Latihan dan ketenangan. Setelah perang, Simo kembali menjadi warga biasa. Ia berburu, ia memelihara anjing, ia hidup tenang hingga usia 96 tahun. Tidak mencari ketenaran, tidak menjual kisahnya. Legenda terbesar yang justru hidup dalam keheningan. Simo Häyhä mengajarkan satu hal penting. Bukan ukuran tubuh, bukan teknologi, bukan jumlah pasukan yang menentukan kemenangan. Kadang, sejarah diubah oleh satu orang yang cukup sabar untuk menunggu. Jika kamu suka kisah legenda dunia seperti ini, subscribe sekarang. Karena kisah berikutnya tak kalah mengerikan.